Tabe, Berimba Kareba. Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Agnes Gracia Nape. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Arus mudik penumpang jelang Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan DD Toli-Toli menurun drastis. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mengusulkan 244 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi Natal tahun 2025. Kasus HIV dan malaria menjadi penyakit yang paling menonjol sepanjang tahun 2025 di Sulteng. Arus mudik jelang Natal 2025 di Pelabuhan DD Toli-Toli tidak seramai tahun sebelumnya. Hal tersebut didasari faktor cuaca buruk, sehingga sebagian besar para calon penumpang dengan tujuan Kalimantan Utara untuk sementara mengurungkan niatnya untuk berlayar. Tidak seperti tahun sebelumnya, moda transportasi laut yang kerap digunakan para pemudik yang ingin merayakan libur Natal ke Pulau Kalimantan Utara mengalami penurunan secara signifikan di tahun ini. Hal tersebut dipengaruhi faktor cuaca buruk sehingga berdampak pada keterisian penumpang kapal tol laut. Di tahun ini, 3 kapal tol laut yang disiapkan untuk melayani para pemudik di libur Natal tersebut. Keterisian penumpang hanya bertengger di angka 50% jelang 2 pekan sebelum perayaan Natal. Meskipun harga tiket yang ditawarkan cukup terjangkau. Menurut laporan yang diterima oleh agen kapal motor Sabuk Nusantara 116 dari Nahkoda 2 pekan belakangan, tingginya gelombang di perairan Laut Sulawesi membuat kapal tidak berani melanjutkan pelayarannya menuju ke Kalimantan Utara dan harus kembali pulang ke Pelabuhan DD Toli-Toli. Kesiapan kami seperti tahun-tahun sebelumnya, Natal 2004, ini sekarang masuk di tahun 2025. Kalau saya mau lihat prospek untuk embarkasi dan debarkasi penumpang sendiri agak menurun di tahun ini. Kalau saya mau lihat dari salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu cuaca di tahun ini agak-agak boleh dikata ekstrim lah. Kemarin ada kapal yang kami ageni sendiri, Sabuk Nusantara 116, balik ke Toli-Toli, tidak bisa melanjutkan ke pelabuhan tujuan Bunyu ke Tarakan dikarenakan cuaca memang sangat buruk dan angin sangat kencang. Meskipun kapal tol laut yang disiapkan berbiaya murah, namun di sisi lain pihak agen kapal memastikan tidak akan mengesampingkan keselamatan penumpang dan para kru jika terjadi cuaca buruk untuk menunda pelayaran. Selain itu, koordinasi dengan BMKG bersama pihak agen kapal intens dilakukan kapal guna memastikan agar informasi cuaca yang diterima bisa menjadi pegangan Nahkoda untuk menentukan layak dan tidaknya untuk berlayar. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mengusulkan 244 narapidana dan anak binaan dari seluruh lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Tengah untuk menerima remisi khusus Natal tahun 2025. Dari total usulan tersebut, sebanyak 243 warga binaan diajukan mendapat remisi pengurangan masa pidana. Sedangkan 1 orang lainnya diajukan mendapat remisi bebas langsung pada Hari Raya Natal. Proses pengusulan remisi dilakukan melalui verifikasi ketat. Penilaian meliputi perilaku warga binaan, keaktifan dalam program pembinaan, serta data administratif melalui sistem database pemasyarakatan. Besaran remisi yang diajukan bervariasi mulai dari pengurangan masa pidana selama 15 hari hingga 2 bulan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah menyebut remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif, serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan. Ada sebanyak 244 warga binaan dan anak binaan yang beragama Nasrani diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus Natal.
Dari 244 itu, 1 orang diusulkan untuk mendapatkan remisi bebas langsung. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan dan anak binaan yang berkelakuan baik berdasarkan hasil asesmen. Warga binaan memiliki motivasi dalam hal untuk pembinaan dan terus berkelakuan baik. Adapun rincian usulan remisi Natal 2025 berasal dari sejumlah lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Lapas Palu mengusulkan 46 orang, Lapas Luwuk 36 orang, Lapas Ampana 10 orang, Lapas Toli-Toli 12 orang, Lapas Kolonodale 29 orang, Lapas Leok 1 orang, Lapas Parigi 11 orang, Lapas Perempuan Palu 16 orang. Sementara itu, LPKA Palu mengusulkan 1 orang, Rutan Palu 9 orang, Rutan Donggala 20 orang, dan Rutan Poso paling banyak dengan 53 orang warga binaan. Remisi Natal ini diharapkan menjadi bagian dari proses pembinaan serta motivasi bagi warga binaan untuk terus menjaga perilaku dan mengikuti program pemasyarakatan secara konsisten. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sulawesi Tengah menyimpan potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Dengan kondisi geografis pegunungan serta ketinggian lahan yang ideal, kopi dari wilayah ini memiliki karakter rasa khas yang mulai dilirik pasar nasional hingga internasional. Potensi tersebut kembali disorot dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kopi Indonesia Sulawesi Tengah periode 2025-2030 yang digelar di Kota Palu. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kopi Sulawesi Tengah naik kelas dari sekadar komoditas menjadi produk dengan identitas dan daya saing. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kopi Indonesia Irsan Yumeno menyebut kopi Sulawesi Tengah memiliki keunikan rasa yang berasal dari kondisi alam dan kerja petani. Potensi besar ini harus diiringi peningkatan kualitas, akses pasar, dan kolaborasi lintas sektor agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani. Dan akan kita apakan kopi dari Sulawesi Tengah? Tentu yang pertama adalah kita akan melakukan peningkatan kualitas dari mulai budidaya, proses pasca panen, sampai ke roasting, seperti itu. Lalu selain kualitas, kita tingkatkan juga produktivitasnya. Sementara itu, Ketua DPD ASKI Sulawesi Tengah terpilih Filzah M. Jafar menyampaikan pengembangan kopi Sulteng harus dimulai dari penguatan kualitas di tingkat hulu. Ia menekankan pentingnya standar kualitas yang konsisten dari kebun hingga ke cangkir, serta keterlibatan semua pihak, mulai dari petani, prosesor, hingga pasar. Kalau secara potensi, kita tuh potensinya besar sekali. Kita punya elevationnya, kita punya variety-nya yang bagus-bagus. Karakter rasa kita juga cukup khas. Adalah yang peningkatan kita punya konsistensi kualitas, kemudian koordinasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Benar, untuk saat ini pun dari kebun kami sendiri tuh yang kita lakukan inisiatifnya adalah kita sudah membina beberapa petani untuk supaya lebih bisa meningkatkan dari kualitas dan konsistensi panen mereka. Yang pertama jelas yang harus kita lakukan bisa memaintain dulu untuk kualitasnya. Kita akan lakukan program-program agar bisa memberikan edukasi-edukasi yang tepat kepada petani-petani kita. Dengan potensi alam yang dimiliki, Sulawesi Tengah diharapkan mampu menempatkan diri sebagai salah satu origin kopi unggul di Indonesia. Penguatan ekosistem, peningkatan kapasitas petani, serta akses pasar yang lebih luas menjadi kunci agar kopi Sulawesi Tengah tak hanya dikenal sebagai daerah penghasil, namun sebagai daerah dengan kualitas kopi bersaing di pasar global. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.